Nanti kita pelajari rukun syahadatnya dulu. Syahadat itu ada dua. Ada syahadat syariat, ada syahadat toreko, ada syahadat. Syahadat ada dua, ada syahadat torek, ada syahadat syariat, ada syahadat batin. Syahadat batin nanti dibagi, ada toreko, ada syahadat hakikat, ada syahadat ma'rifat. Yang selama ini kita lakukan, umumnya untuk syariat namanya itu syahadat syariat. Kalimahnya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kalimat syahadatnya, syariatnya. Tinggal kita masuk ke dalamnya. Bahwasanya selama di dalam sholat kita, pernah belum kita ini menyaksikan atas kesaksian kita di hadapan Allah, atas ketuhanannya Allah, ketika kita bersyahadat atau ketika kita di dalam sholat, betul tidak sampai belum kita kepada Allah? Ini kan begitu. Ini tingkah di dalam sholat ini. Luar biasa, sungguh cerdas Syekh Ibnu Athaillah ini. Merangkai itu, merinci-rinci begini. Intinya ini di dalam sholat, perilaku begitu. Karena ada matur itu ngomong. Gitu. Matur itu ngomong. Tumpakannya apa? Syariat. Bismillah. Apa maning? Tingkah. Sujud, ruku, itu syariatnya. Tumpakannya, kendaraannya. Tujuannya sih kan mengantarkan ini kepada keharibaan Allah, kepada persembahan Allah. Itulah ujung daripada perjalanan akal yang sempurna. Maka kalau tidak sampai ya tidak sempurna. Makanya rapatkan barisan sholat saf-saf itu untuk menuju kesempurnaan sholatmu. Jika tidak rapat, banyak renggangnya, maka tidak sempurna sholat itu. Dari mulai niat, kadang-kadang niat pun tidak sempat terlintas niat, langsung Allahu Akbar. Dari Allahu Akbar saja kadang-kadang sudah tidak menempati. Padahal itu Allahu Akbar itu kendaraannya. Kalimah Allahu Akbar ini kendaraan kita untuk mencapai kepada makna di balik itu, supaya sampai kepada Allah. Dikasih kalimah Allahu Akbar, Allah Maha besar. Ini Bapak belum membiak rahasia di dalam ini. Perlahan-lahan aja dulu. Itu ini mana kendaraan gitu. Yang di syarat itu bentuk yang disebut kendaraan itu tadi, artian itu maknanya kendaraan. Itu tumpakan. Cara orang Jawa. Pegangan itu syariatnya. Makanya tanpa syariat tidak bisa. Gagal ibadah tanpa syariat itu tidak bisa. Tetap melalui syariat. Sholat sementing aling orang bisa. Mungkin sudah eling, sudah usah sholat lagi orang bisa. Nggak ada cerita. Dia disebut matian, maknanya kendaraan mutian itu mutian. Yaitu maknanya di sini diganti kalimat. Diperinci oleh Syekh Ibnu Athaillah. Itulah perjalanan akal yang sempurna di dalam menuju Allah. Kalau sudah sempurna, insya Allah akan sampailah kesempurnaan itu kepada Sang Maha Sempurna. Nyambung artinya, nur bertemu dengan nur. Kalau cobaan tetap ada baik, Pak. Ya cobaan tetap ada. Allahu Akbar. Pasti berarti aduh masalah. Nah itu begitu, kan. Tapi tetap berjalan. Allah. Jaluk tulung maning gitu Allah. Walaupun tidak diucapkan, tapi sang akal memohon pertolongan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu tumpakan.
Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini matur kan? Matur akhirnya kan. Dijadikan tempat berbicara kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Digawe matur. Jangan dibikin arti awang-awangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sembayang ayune ning ngendi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji panjenengan ya Allah. Milik panjenengan. Jangan sampai jaluk dipuji. Coba, kira-kira sing berjalan apa? Sing berjalan kan dia. Tapi hubungannya dengan sir. Ar-Rahmanir-Rahim. Panjenengan Gusti ingkang Maha Welas Asih. Nah itu matur kayak gue terus karo Gusti Allah. Digawe tempat matur, dibikin tempat mengadu apa yang kita adukan gitu. Walaupun di dalam bahasanya itu Al-Qur'an, Al-Fatihah, tetapi nanti ada arti, ada permintaan di dalam makna itu dari hati ini, dari akal itu. Nah, itulah sir namanya. Dan Allah sendiri akan memberikan ilmu itu kepada kita. Ya, kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada itu hanya kepada panjenengan, hanya kepadamu ya Allah. Hamba menyembah, tapi di dalam ini ada sesuatu yang diinginkan oleh agama. Lalu meminta untuk dihadapkan ya Allah. Bapak begitu. Hadapkanlah diri hamba dan begitu kepada Engkau ya Allah, atas panjenengan itu. Wa iyyaka nasta'in. Jangan putuskan pertolongan kepada hamba. Begitu Pak. Maknanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Itu makna bahasa ringkasnya. Tetapi ini permintaan. Jadikan pematur. Permohonan kepada Allah. Jangan putuskan pertolongan Engkau kepada hamba ya Allah. Inilah enaknya. Wong ngerti hakikat ya gitu. Ngerti dalam sholat ya. Jadi mau harus sholat. Ini biar ini dalam pelajaran bukan sholat, tapi Bapak yang ngomong karena Gusti Allah. Bapak menghadap supaya menyapaati kata-kata ini, nyambung ning atine sampean kabeh, ngerti apa tujuannya Bapak ngomong. Kirane nawajukaken, mentawajukan setidaknya mustajib ini. Supaya kamu ngerti sholat. Bapak ini lagi mentawajukan, menghadapkan kalian ke hadapan Allah supaya ngerti sholat. Paham ya? Pahamlah insyaallah. Jadi Allahu Akbar. Kita berada dalam akbarnya Allah. Di dalam kekuasaan Allah. Amanah kekuasaan Allah. Ya ini sudah gerak ini. Pandangan semuanya ini. Baru bismillah. Silakan mau dimanai atas nama Allah. Apa mau dimaknani dengan asmamu ya Allah. Bapak pakai dengan asmamu ya Allah. Hanya karena dengan asmanya Allah lah kita berbicara. Apa asma itu? Nafas. Asmanya Allah. Ya bismillahirrahmanirrahim. Hanya dengan asmamu ya Allah yang maha pengasih dan penyayang. Alhamdulillah, segala puji milik panjenengan ya Allah. Ngomong segala puji, kita matur, mengatakan kepada Allah, menyerahkan semuanya bahwa puji adalah milikmu ya Allah. Tetapi di sini nanti ada permintaan kepada Allah. Nanti tumbuh dengan sendirinya. Supaya jangan jauh dari sifat-sifat ria, macam-macam ini. Baru iyaka, enaknya di sini. Iyyaka na'budu dumateng panjenengan ya Allah. Tuh, tadi ujungnya sampailah kita kepada terminalnya, kepada tujuan akhir daripada hidup kita.
Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau aku menyembah. Iyyaka na'budu, hanya kepada dumateng panjenengan kepada Engkau. Kusujudkan segala-galanya, kupasrahkan segala-galanya. Wa iyyaka nasta'in, ningkene paham. Iya, wa iyyaka nasta'in. Segala permasalahan apa di dunia diangkat kabeh di Gusti Allah. Ningkene maturmu di dalam hati, walaupun kata-kata kalimat itu kanasta iya kana butuh wa iya kanas tahi. Hanya kepada Engkau minta pertolongan apa segalanya. Tapi jangan diperinci ya, kurang samene gitu. Nah, di situ Allah Akbar. Nah, ini lagi dihadapkan kepada Gusti Allah. Terus ngono. Iya karena butuh asa salatmu bener kabeh perkara dunia ki ya. Masalahnya apa ya? Salat ana sih. Ya ada lagi belajar. Tapi guru perkara ini kuncinya begini ya sudah. Tawakal kepada Gusti Allah. Jadi pertolongan aja. Bukan mau kita lagi apalagi biasanya khidmah itu ketika kita dihadapkan dalam masalah. Karena apa? Di situ ada konsekuensi sesuatu perkara yang ditanggung oleh akal. Apa yang kita perkara itu ada, maka di situlah konsekuensinya. Apa yang kita pegang di dunia ini ada konsekuensinya kan. Resiko yang ditanggungnya ya itu sudah. Ihdinas siratal mustaqim dan itu. Ya Allah, itu dua kendalan sing ya semoga sing bener sing jejeg sing aja ngadep karo Gusti Allah. Aja sampai dimintalan kang belak-belok. Karena orang mampu apa-apa, kok lagi donge paniate bener, hati ini sih niat bener, Pak. Hati niat jujur. Akan bisa aja terjadi. Karena kita tidak punya daya gitu. Kita rentan terhadap ujian, terhadap gangguan setan, nafsu, bisa aja terjadi belok kan. Hati niat benar, hati niat jujur. Itulah asalnya manusia begitu, tujuannya sih ingin baik begitu. Tetapi setan tidak menghendaki kita baik. Nafsu cenderung kepada keduniawiaan, itu lawan kita. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal baru ladzina an'amta 'alaihim. Kalane wong-wong kang panjenengan karuniai anugrahi kenikmatan dunia akhirat. Nah, itu dari wong sing main makrifat ing Gusti Allah ning duniane pasti oli ning akhirate. Wong sing ning duniane makrifat ape bae ngerti nyawang Gusti Allah. Ning akhiratnya pasti selamat Trisno. Ning dunia ning ngerti nyembah Gusti Allah pasti selamat akhiratnya. Karena an'amta alaihim setidaknya kita nyampe di situlah. Tapi kalau lebih jauh ke dalamnya macam-macam nanti anugerah Gusti Allah kowe. Ya memang ana sing yuksibu dan buka takbir ana. Tapi itu bukan tujuan kita. Yang penting kita bisa termasuk daripada an'amta alaihim bisa ma'rifat kepada Gusti Allah. Jadi dalam kadar ma'rifat yang bertahap begitu. Artinya itu disebut ma'rifat. Nah itu artinya surga dunia nih. Wong sing oli surga dunia yaitu ma'rifat ning Gusti Allah pasti oli surga. Saya berbicara surga ya. Pada Bapak mau berbicara saya. Ini cara akal yang sempurna. Ketiga, berhadapan dengan Allah. Hanya selalu berjalan. Di luar sholat pun begitu, menjaga kehati-hatian. Iya, cari Pak minum apa? Ya begitulah. Bapak senang ada kalau banyak orang bertanya masalah kebiasaan itu Bapak senang itu. Artinya apa? Terasa berarti gejala-gejala itu terasa. Tidak apa-apa, adukan gitu. Bapak senang itu.
ngomong belenak sama orang lain. Ya itu baik. Itu ada rasa berarti. Jangan ngomong seenak lalu tidak terasa ngomongin. Ya itu kacau sudah. Namanya sudah tidak waras. Ya, namanya akal waras ya begitu. Atau mendekati kesempurnaan itu. Habis menjadikan sesuatu yang dirasanya itu salah lalu terasa bersalah, ya itu sudah. Itu namanya bantuan Gusti Allah. Haram. Nah, begitu nanti. Malam hari ini mudah-mudahan kita mulai belajar mentawajudkan, menghadapkan hati kita kepada Allah. Jadi tadi ada 6 kalimat dari Syekh Ibnu Athaillah yang hampir tidak bisa dibedakan maknanya. Dimengerti oleh ya ahli-ahli nahwu. Allah barangkali kita sorf an hadihi za mubtiyan wa aradu anha waliyan falam yatiq wa lam yawaj ala sahab. Jadi famazalat matian. Jadi orang geser ya, dari tunggangannya, dari kendaraannya, dari syariatnya itu. Tetap berpegang teguh kepada pendiriannya, itu selalu mendekati kepada Allah walaupun banyak cobaan yang pastinya banyak menerpa yang namanya di dunia. Dan setan itu punya berbagai macam beribu-ribu cara. Terus caranya itu begitu halus. Nah ini muftahitatan wal mawajihatan wal mujalisatan wal mutahidatan wal musyahidatan ini. Wal mutilatun, nah ini hampir sama makna ini. Jadi kira-kira nyembah Gusti Allah. Pertama Allahu Akbar menjadi pembuka menghadapnya kepada Allah, membuka matur masuk ke dalam ruang lingkungan keharibaannya Allah, lalu muwajjah menghadap kepada Allah, terus wal mujalisah ini tempat di tempat majelisnya Allah. Terus wal muhadasah, matur apa yang diaturnya, apa yang diucapkannya. Terus wal musyahidah, nyawang Gusti Allah. Oh kayak iya kan begitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar itu ini kalimat. Kalimat Allahu Akbar ke syariat. Syariat itu maknanya tunggangan, azam. Allah, ya kan? Allah kan sampai Allahu Akbar. Disawang. Yo matur. Ya sampai di kehadiran Allah. Intinya satu. Satu pelaksanaan itu membawa makna yang sekian banyaknya. Satu ingatan Allahu Akbar ke bawah semua sudah. Allahu Akbar ngadep nih Gusti Allah, ya eling yang ngadep. Tuh, ya nyembah. Syariat, toreko, hakikat, ma'rifat, dadi siji ya. Dadi siji hakikate. Satu gerak itu 4 faktor ini. Yo syariatnya, ya torekohnya, tunggangannya, toreko itu semuanya tunggangan, jalan. Hakikatnya sampai. Ma'rifat di hadapan Allah. Itu sudah. Jadi Allah, maknanya 4 faktor ini sudah kebawa. Jadi nggak serapot-rapot. Ringkasnya begitu. Makanya agama, rukun agama itu 4. Syariat, toreko, hakikat, ma'rifat. Nah 4 salah satunya ini tidak ada maka belum sempurna agama itu. Ini betul mengatakan.
Waduh, ya orang usah waduh-waduh lagi dipelajari. Rukun agama itu apa? Nah, disebut ahli sunnah wal jamaah. Ahli yo tukang sunnah kelakuan jamaah itu kumpul 4 perkara ini. Baru sempurna ahli sunnah wal jamaah. Ya, mengerti? Iya, pegang jalan. Nah, kayak ngaku ini ahli sunnah wal jamaah, tapi orang ngerti pegangannya apa? Aku yang di semono beda sih. Kaca kaki kusut ini. Ayo, masya Allah. Ya, ini kusut dikit tapi soal paham lah. Ya, tadi intinya Bapak mentawajukan cara menghadap kepada Allah dengan syariat itu. Nanti kita mengerti hakikatnya. Oh Allahu Akbar, ngomong kan Gusti Allah. Iya, masya Allah. Makanya dimaca surat sing dikenal artinya baik Pak. Usah dawa-dawa maning maca sajadah ala percuma. Orang arti-artinya pada ngelamun ngayal loh. Cuma sujud segala keting bingung. Sing gampang artinya baik kulo Allahu ahad Allahu samad wae. Tidak apa yang nakal kausar, ambil artinya. Kau suratnya wong badhe haji ke korban. Itu. Ulang itu bil falak sing paham kan artine Pak. Ono nek. Usah dawa-dawa. Yasin bari bingung bae. Sekarat sembayang. Saya mau ya anak dia belajar menghadap karo Gusti Allah. Bisa menepis. Itu buat orang jebol. Orang beleng ya. Jadi begitu punya. Itulah perjalanan akal, kita mulai mengingat kepada akal yang sempurna. Menurut hakikat begitu. Akal yang tidak mau ditumpaki oleh perkara dunia ketika kita menghadap kepada Allah. Berontak. Supaya sampai di hadapan Allah di dalam kesempurnaan ibadahnya. Begitu. Itulah maknanya begitu. Assalamualaikum.